tanyakan kepada saya. Ibu izin bertanya, Bu. Putri Anggi. Bukan di sini di PowerPoint-nya Bang Rizky tertuliskan merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi di lingkungan akademis dan teks akademis disusun oleh teks khusus melalui tahap-tahapan. Yang dimaksud teks khusus itu yang gimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, yang dimaksud teks ulas, yang dimaksud dengan teks akademik, teks khusus, dan teks akademis disusun oleh teks akademis khusus. Baik. Dari mana kamu ambil ini? Kamu copy dari mana nih? Silahkan kamu jawab. Soal tulisannya. Ya, Bu. Jadi, kalau kita nunggu malam minggu sampai ya kita cari dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Nah, jadi merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi di akademik. Berarti yang terjadi dalam lingkungan sosial, lingkungan akademik dan teks akademis itu maksudnya terjadi di dunia pendidikan ya, persekolahan, lembaga, permasyarakatan, bukan termasuk masyarakat. Dan disusun oleh teks khusus. Nah, teks khusus tuh maksudnya adalah teks yang disusun secara khusus, yang disusun secara sistematis. Maksudnya gini loh, tadi di lingkungan akademis sama teks akademis itu kita susun lagi kalimatnya, nggak langsung itu aja kita ulas, kita ulas, kita bedah, nggak langsung itu, tapi kita resum lagi dengan kalimat secara khusus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk tujuan sosial akademik teks tersebut. Nah, jadi sebenarnya sih apa aja sih karena dia copy paste dari Google, jadi kita agak bingung menerjemahkan. Makanya teman-teman, saran saya kalau menerjemahkan Google itu jangan copy bulat-bulat, kita saring dulu dengan supaya kita paham menjelaskannya. Jadi itu adalah hal yang paling fatal. Loh, dari Google kita pindah ke kerjaan kita, jangan. Jadi kita seksama, kita baca, kita amati dulu. Sebenarnya nggak berpengaruh terhadap teks ulasan buku karena tadi tanya, makanya teks khusus. Jadi teks khusus itu dia kita rangkum lagi dengan kalimat itu sih. Jadi nggak bulat-bulat dari lingkungan akademik itu tadi kita pindahkan ke teks ulasan buku. Kalau kita mau buat
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi teks ulasan buku ini mereview ya, buku ya, mereview buku, menganalisis buku, lebih kekurangan. Jadi dampak baik. Jadi kalau kita mereview buku, dampak baik dan dampak buruknya itu sangat ada. Ada sih pasti ada. Tapi yang namanya keburukan demi kebaikan itu namanya bangun. Ada ya kita lagi best kritik dan saran diterima. Jadi ada ya kayak gitu ya kan. Nah, jadi itu sebenarnya bangun, bangun kalau memang tadi manfaat dalam manfaatnya kalau Google banyak buku inspirasi pembaca buku, tapi yang paling jelas manfaat yang paling itu adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Jadi kalaupun ada kekurangannya itu nilai plusnya. Jadi ada saran kritikan yang membangun kan. Jadi buku tersebutlah kita dapat tahu kelebihan dan kekurangan seperti itu. Itu manfaat yang paling paling bagus. Tapi kalau yang lain manfaat banyak. Jadi kalau kita sudah mengambil manfaat dari sebuah manfaat dari teks ulasan buku itu, kita harus bisa menyimpulkannya. Contohnya, aspek penilaian. Aspek penilaian apa ini yang mau dianalisis? Saya nggak jelas ini maksudnya apa. Melalui penelusuran di atas, penelusuran yang mana? Anda sudah mengetahui esensi ulasan buku, terbukti bahwa ulasan buku merupakan analisis formula bahasa evaluasi. Gak nyambung, Rik. Baru dikerjakan ya. Minggu lalu, Bu. Jadi kan tentang teks ulasan buku. Apa dia lari ke analisis aspek penilaian? Itu bagian judulnya juga. Hah? Bagian dari judulnya juga. Bagian dari judulnya juga? Iya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi untuk yang akan untuk mata kuliah, kalau kawan-kawan sumber dari jalan itu, sudah mengetahui jelasan buku, terbukti bahwa memulai buku merupakan urusan bagi mahasiswa. Baik, kita setelah ini ada yang mau bertanya. Jadi ulasan buku itu jadi ringkas sama. Bu, apa saja karya yang boleh dibahas? Apa saja karya yang boleh ditulis? Apa saja karya? Boleh, semua karya boleh. Bukan non ilmiah, proposal, jurnal, koran, perkuliahan kita ini, kemudian seminar, dah buku, boleh semuanya diulas, boleh semuanya dibedah. Tergantung kebutuhan apa yang mau kita ambil. Kita mau mengambil ulasan itu untuk kebutuhan apa? Oh Bu, aku disuruh bosku untuk mengulas atau menulis sebuah workshop tentang ini. Boleh, silakan. Tergantung kita. Ada nggak Bu? Boleh, tidak ada. Semua kan boleh dibedah. Jadi kalau kita mau tahu karya itu baik atau tidak, ya dengan cara itu, dengan cara diulas, dengan cara direview, dengan cara dibedah. Kenapa? Karena secara langsung kita pasti udah baca backgroundnya, baca isinya, baca kesimpulannya. Contohnya, kalau teman-teman baca skripsi, nih, baca skripsi. Kalau males baca dari awal sampai akhir, baca abstraknya. Jadi di dalam abstrak itu, yang paling depan itu abstrak. Di situ semua ada pendahuluan, ada teori,